Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, NIM 2017204043 dari kelas 3 Mazhawa A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi, yaitu pengangguran. Sudah tidak asing bukan dengan kata pengangguran? Pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian faktor yang menyebabkan pengangguran yaitu yang pertama, pekerja baru memasuki dunia kerja. Yang termasuk ini adalah siswa yang lulus dari sekolah menengah, perguruan tinggi atau yang lebih tinggi. Mereka mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Kemudian faktor yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan penyebab pengangguran di Indonesia. Ini terjadi banyaknya perusahaan di Indonesia yang sekarang itu menggunakan sistem komputer atau robot. Jadi sumber daya manusia itu kurang digunakan. Kemudian ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Bisa kita lihat jumlah tenaga kerja di Indonesia itu semakin meningkat, tetapi pekerjaan di Indonesia itu tidak mengalami perkembangan. Faktor yang ketiga dan sering terjadi yaitu adanya PHK. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK terjadi karena berakhirnya kontrak kerja atau pengurangan tenaga kerja. Apalagi di era pandemi ini, banyak sekali perusahaan yang mengurangi tenaga kerja untuk menstabilkan sistem kerjanya. Menurut artikel di atas, 140 juta angkatan kerja sebanyak 7 juta orang masih menjadi pengangguran. Kemudian pada masa pandemi, pengangguran meningkat menjadi 9 juta. Ditambah lagi setiap tahunnya penduduk usia produktif memasuki dunia kerja sebanyak 1,8 juta dari sekolah menengah atas dan 1,7 juta dari perguruan tinggi. Bisa kita lihat di artikel yang saya cantumkan, pengangguran di Republik Indonesia makin banyak, tembus 9 juta orang akibat pandemi COVID-19. Nah, salah satu penyebab pengangguran yang meningkat pada era pandemi ini yaitu banyaknya korban PHK yang merajalela. Kemudian para korban PHK berusaha mencari pekerjaan baru, namun banyak perusahaan yang sedang melakukan pengurangan tenaga kerja. Seiring berjalannya waktu pandemi yang belum berakhir, banyaknya korban PHK, kemudian jumlah tenaga kerja yang meningkat karena lulusan-lulusan baru, maka membuat ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran pada era pandemi semakin meningkat disebabkan karena korban PHK dan tidak adanya perkembangan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, langkah yang harus diambil untuk mengurangi jumlah pengangguran yaitu menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan tenaga kerja sehingga para korban PHK atau pengangguran diberi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, menciptakan sebuah usaha mandiri sehingga jika usaha tersebut berhasil, maka kita bisa membuka lowongan pekerjaan. Dengan demikian, angka pengangguran akan terminimalisir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video singkat ini ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.